Selamat siang, perkenalkan nama saya Sania Afiksa Devi. Saya mahasiswi Sosiologi reguler sore semester 9, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena virus, yaitu COVID-19 atau biasa disebut dengan COVID-19. Masalah COVID-19 sudah menjadi masalah utama belakangan ini. Bagaimana tidak, virus ini meningkatnya jumlah pasien yang terkena virus COVID-19 ini diduga karena kelalaian masyarakat sendiri. Masyarakat cenderung mengabaikan protokol kesehatan serta masih saja ada yang melawan aturan-aturan dari pemerintah, sehingga potensi meningkatnya pasien COVID-19 ini di berbagai daerah cukup tinggi. Terlepas dari bahayanya virus corona, ada kapitalisasi yang ikut bermain di dalamnya di tengah mewabahnya COVID-19 ini. Banyak orang yang menjadikan momen COVID-19 ini untuk mengkapitalisasi barang seperti masker, membeli masker, menjahit masker, dan kemudian dijual kembali dengan harga yang cukup tinggi, serta makanan-makanan pokok lainnya yang juga ikut melambung tinggi. Bahkan rumah sakit pun sendiri ikut bermain di dalamnya, seperti rapid test dengan menaruh harga yang sangat tinggi. Peralatan kesehatan juga cukup tinggi. Di sisi lain, banyak orang-orang menjadikan momen COVID-19 ini sebagai untuk mencari keuntungan dengan membuat konten YouTube, membuat vlog untuk mendapatkan penghasilan. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 atau COVID-19 bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian coronavirus 2019 virus disease 2019 atau COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 digunakan sebagai acuan bagi kementerian atau lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota, dan masyarakat termaksud asosiasi, pengelola, pemilik pekerja, dan pengunjung pada tempat lain fasilitas umum, serta komponen lain, baik dalam penetapan kebijakan, pembinaan aktivitas usaha, pelaksanaan usaha atau kegiatan, aktivitas masyarakat, maupun dalam melakukan pengawasan kegiatan di tempat dan fasilitas umum dalam rangka mencegah terjadinya epicenter atau klaster baru selama masa pandemi COVID-19. Dari paparan undang-undang terlihat jelas ada larangan kepada setiap elemen masyarakat untuk tetap mematuhi aturan untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19, untuk tidak berkumpul di tempat umum sebagai bentuk tindakan untuk mencegah penyebaran COVID. Masyarakat harusnya berpaku pada aturan-aturan itu juga sebagai acuan bagi setiap warga negara untuk mematuhinya, sehingga potensi penularan COVID semakin lambat.
Sementara dalam ranah kesehatan, menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut jika harus keluar rumah atau berinteraksi langsung dengan orang lain. Dan perlunya ada jaga jarak dan membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dan juga air mengalir, atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol atau hand sanitizer. Berkaitan dengan kapasitas, kita melihat dari segi peralatan kesehatan yang kurang memadai, rumah sakit COVID yang terbatas. Sebabnya tidak semua rumah sakit dipakai untuk merawat pasien COVID-19. Sebab peralatan-peralatan kesehatan yang tidak lengkap, perobatan serta alat pelindung diri kurang lengkap, serta tenaga kesehatan pun kurang. Bahkan peralatan untuk tes hanya disediakan di pusat, dan itu pun masih mengharapkan negara lain seperti Cina, terutama Eropa, sementara di setiap daerah belum ada. Dan disitulah membuat negara ini kewalahan dalam menghadapi wabah virus COVID-19. Di kesempatan lain, pemerintah cukup adil dan baik dalam mengambil kebijakan. Di tengah ekonomi masyarakat saat ini yang tidak berjalan dengan kesusahan untuk mendapatkan makanan pokok di tengah COVID, pemerintah tetap hadir dan mengamalkan tugasnya untuk membantu masyarakat yang banyak mengibas pada ekonomi masyarakat melalui bantuan-bantuan sosial seperti BLT, sembako, dan meringankan berbagai macam hal seperti pajak, membayar kredit, dan masih banyak pula bantuan lainnya. Dari bantuan-bantuan yang telah diberikan, tersirat ada kepedulian pemerintah terhadap masyarakat. Meskipun kondisi pemerintah juga terutama negara belum stabil, yang mungkin menuju bantuan-bantuan yang telah diberikan, tersirat ada kepedulian pemerintah terhadap masyarakat. Meskipun kondisi pemerintah juga terutama negara belum stabil, yang mungkin menuju resensi. Selain itu, komunikasi pemerintah terhadap masyarakat tentang virus COVID-19 ini masih tertutup. Sebabnya belum ada kejelasan secara detail tentang penyakit COVID. Dalam hal ini, pemerintah kurang berkomunikasi dengan pakar ahli kesehatan untuk menjelaskan berbagai terkait dengan penyakit atau virus corona. Bahkan buruknya, media-media menggiring opini yang menakutkan kepada masyarakat terkait dengan penularan COVID, sehingga menambah persepsi yang berbagai dalam masyarakat, persepsi ketakutan di tengah masyarakat, kurang kejelasan dari pemerintah, serta kesalahan media dalam mengkonstruksi berita yang tidak berdasarkan data yang jelas. Akibatnya, pandangan masyarakat terhadap pasien yang bukan COVID disebutkan sebagai terkena COVID. Selain itu, kebijakan pemerintah dalam menangani kasus yang lamban dan tidak transparan sehingga mempengaruhi meningkatnya pasien yang terkena virus COVID-19. Di soal lain, dalam penanganan orang-orang yang telah meninggal, pemerintah seperti tidak punya kebijakan-kebijakan yang dapat membedakan antara orang-orang yang meninggal karena COVID dan tidak
terkena COVID. Dari segi kepentingan, adanya politisasi COVID yang dilakukan oleh organisasi-organisasi tertentu untuk kepentingannya. Misalnya di akhir-akhir ini, banyak pejabat negara membagi sembako kepada banyak masyarakat. Juga banyak pula partai-partai yang memberikan masker gratis, makan gratis, uang gratis yang dibawa naungan partai tertentu. Di saat bersamaan, manusia-manusia itu mengumbar kepedulian bahwa sangat prihatin dengan kondisi masyarakat dengan memberikan bantuan-bantuan beras, pakaian, dan alat-alat kesehatan lainnya. Ada pula menjadikan momen COVID-19 ini untuk menaikkan popularitas mereka dengan pencitraan, membagi sembako, membagi masker, membagi uang, seakan dengan tulusnya menolong yang terkena musibah COVID-19. Kondisi inilah yang akhir-akhir ini yang sedang terjadi. Pada level partisipasi, masyarakat masih belum terlibat aktif, terutama mengikuti anjuran dan protokol kesehatan. Hal ini dibuktikan meningkatnya kembali masyarakat yang terkena COVID-19 di berbagai daerah, terutama termasuk di Kupang yang dimuatkan dalam internet dan media-media saat ini. Masyarakat kurang mendukung dengan kebijakan serta anjuran untuk tetap di rumah. Contoh, masih ada masyarakat yang ikut berkumpul dengan kerabat, piknik, tidak menggunakan masker, tidak juga mereka jaga jarak, sehingga memungkinkan mata rantai COVID masih terus berjalan dan terus merajalela, dan masih adanya pesta-pesta, kampanye-kampanye yang terus saja berlanjut, dan masih ada dan masih ada lagi masa yang berkumpul dalam skala yang cukup besar. Pada konteks ideologi, banyak masyarakat yang menduga bahwa wabah ini hanya menguntungkan pihak tertentu, seperti pandangan teori konspirasi bahwa wabah ini untuk meningkatkan kepentingan elit global sehingga mereka dapat menciptakan wabah ini. Beberapa isu yang beredar sekarang bahwa virus dibuat untuk kepentingan golongan demi keuntungan, sehingga membentuk ideologi virus COVID-19 yang mematikan. Isu-isu itu pun semakin yakin dan dipercayai oleh sebagian orang karena ketidakjelasan sumber utama itu virus berasalnya dari mana. Bahkan di berbagai negara saling menyerang satu dengan yang lainnya. Dalam kondisi tertentu, ada pula negara yang membantah bahwa virus dibuat untuk kepentingan elit-elit tertentu. Sekian, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selamat siang.